Halo teman-teman, balik lagi kita di podcast. Kali ini kita kedatangan Mas Ahmad Adi Susilo. Di sini kita akan ngebahas yang nggak pada umumnya ya. Dari kemarin-kemarin kita udah ngebahas soal ekologi, kita ngebahas soal agama dan segala macam. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal demokrasi lokal dan korupsi, relasi ekonomi politik dalam kasus korupsi Wali Kota Batu. Nah, mungkin Mas Adi bisa sapa-sapa teman-teman kita yang ada di sana. Halo, kawan-kawan. Kegiatannya apa, kesibukannya apa, boleh sapa-sapa dulu. Ya, salam kenal ya. Sekarang ya, nama saya tadi udah ya. Nama saya Ahmad Adi Susilo, panggilannya Adi. Aktivitas sehari-hari di Malang Corruption Watch. Selain itu juga di komunitas ya, komunitas Kalimetro. Itu. Malang Corruption Watch itu apa, Mas? Malang Corruption Watch. Itu Watch kan? Apa namanya, NGO ya, non government organization atau organisasi non pemerintah yang lebih tepatnya. Mungkin orang awam menyebutnya LSM gitu, tapi lebih tepat disebut NGO. Salah satu NGO di wilayah Malang Raya ya, meskipun wilayahnya cakupannya Malang Raya, tapi biasanya kita tetap membuka kemungkinan untuk melakukan agenda-agenda monitoring, misalnya di ranah regional ya, di Jawa Timur begitu. Fokus isunya di isu korupsi. Isu korupsi. Ya. Nah, sebenarnya penelitian ini ngomongin soal apa sih? Kayak demokrasi lokal dan korupsi, relasi ekonomi politik dalam kasus korupsi. Maksudnya apa? Apa yang mau diomongin dalam penelitian ini? Ya, dari judulnya kan kelihatan agak berat. Ya. Berat seperti beban hidupku. Dari pilihan katanya aja kan relasi gitu kan, terus demokrasi lokal, terus korupsi. Nah, biasanya masyarakat kita kan awam gitu untuk mungkin ya membahas secara lebih detail begitu ya, bagaimana kemudian praktek korupsi itu bisa terjadi. Nah, masyarakat kita ini kan lebih cocok untuk menyebut perilaku yang korup itu dihubungkan ya dengan aktivitas keseharian itu, misalnya kalau istilah Jawanya itu nyolong ya, maling. Oh, nyolong, oke. Nyolong, maling, kemudian apalagi ya, tidak jujur misalnya ya. Nah, nilep. Nah, itu mungkin lebih relevan ya. Nah, kurang lebih yang saya bahas di sini adalah, nah ini agak berat ini setelah ini. Karena memang studi yang saya lakukan ini bersama teman saya itu coba untuk membahas salah satu pendekatan di dalam menganalisis perilaku korupsi ya, menggunakan pendekatan yang mungkin tidak atau kurang umum gitu bagi menurut penelitian-penelitian yang telah kami petakan sebelumnya, karena perspektifnya adalah perspektif ekonomi politik gitu, ekonomi politik. Nah, kebanyakan ini dimulai dari mana dulu nih, Mbak, kira-kira? Dari latar belakang dulu. Latar belakang dulu ya. Kenapa ambil penelitian ini? Ya, latar belakangnya sebenarnya dulu itu kita gabut ya, tapi kita menemukan data. Oke, gabut tapi banyak data nih. Datanya mau diapain nih? Jadi gabut, tapi kita banyak data, kemudian banyak juga imajinasi. Imajinasi ya. Banyak imajinasi, tapi ginilah, banyak imajinasi yang kemudian coba kita tuliskan itu. Jadi datanya udah sangat melimpah nih ya. Apalagi di MCW itu, entah itu terkait data-data laporan advokasi kita, kemudian data-data dari jurnal mungkin ya. Kalau di teman-teman mahasiswa kan pasti minimal berapa jurnal itu yang jadi sumber rujukan. Pun di MCW, saya melihat di MCW ini sebenarnya sangat kaya akan data yang mungkin tidak
dipakai ya oleh studi-studi yang lain. Artinya sebenarnya potensi di teman-teman ini di internal MJW sendiri itu bisa mengembangkan perspektifnya masing-masing, kemudian dihubungkan dengan perspektif yang lain. Jadi interdisipliner, ini terhubung satu sama lain begitu. Nah, yang melatar belakangi saya cukup lama ya melakukan advokasi mungkin atau pendalaman. Advokasi itu pendampingan ya? Ya, pendampingan atau pembelaan terhadap orang-orang yang lemah begitulah atau ditindas begitu. Kasus korupsi ini masuk ke dalam masalah struktural atau yang ada hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan ya. Masalah-masalah politik ada hubungannya kebijakan, politik dan ekonomi, kurang lebih begitu. Karena ketiganya ini memang saling berkelindan satu sama lain. Nah, kemudian yang mendasari, karena tadi ya yang pertama, saya beberapa tahun terakhir ini cukup mendalami isu yang ada di Batu, kemudian berbagai macam penelitian memang sudah dilakukan sebelumnya, mirip-mirip korupsinya ya dugaan atau kasus ya, karena sudah ada putusannya. Jadi putusan atau kasus korupsi selama masa kepemimpinan ER gitu ya di Kota Batu dari 2007 sampai 2017. Emang nggak boleh sebut nama tah? Saya kebiasaan. Siap. ER itu Edi Rumpoko. Ya, nah kemudian sebagai wali Kota Batu. Ya, 2 periode. Lalu saya melihat dari penelitian-penelitian yang sebelumnya itu masih berpotensi untuk dikembangkan. Jadi misalnya penelitian yang terakhir ya dari salah satu kawan saya dari Intra Institute itu hanya mengkaji perihal salah satu kasus ya di tahun 2013. Kemudian ada juga yang berhenti saja di kasus yang 2017. Jadi kasus 2013 sumber rujukannya ya. Ada salah satu perusahaan di Batu. Kemudian kasus yang 2017 artinya putusan suap ya. Untuk yang pertama, kemudian di tahun 2021 atau 22 itu ada pengembangan kasus untuk modusnya itu gratifikasi. Ini khusus emang Edi Rumpoko ini? Ya. Jadi 3 kali dia? Ya, dugaannya yang tahun 3 kali ya? Yang 2013 itu ya dugaannya si orangnya ini ya, si beliaunya ini itu terlibat, namun tidak diseret gitu ya ke pengadilan. Jadi dia bebas, cuma disebut-sebut memang. Nah ini yang kedua ini yang real kasusnya gitu. Kasus suap itu ya? Kasus suap dan gratifikasi. Gratifikasi itu ngasih hadiah yang label hadiah, tapi sebenarnya enggak gitu kan? Ya, ngasih. Dia ngasih hadiah tapi dia berharap sesuatu gitu, ada timbal balik gitu. Kalau kita ngasih hadiah itu namanya gratifikasi. Nah, lalu sangkut pautnya sama ekonomi politik dan demokrasi lokal dan korupsi, maksudnya gimana? Ya, jadi sejauh ini setelah coba kita melakukan semacam pendataan ya terhadap penelitian yang sebelumnya, mayoritas penelitian yang sudah dimuat ya entah itu di Google Scholar dan lain sebagainya, itu lebih fokus pada aspek individual. Jadi kayak ke Edinya aja gitu. Ya. Contoh ya. Jadi kenapa orang bisa melakukan korupsi? Karena ada masalah moral gitu misalnya. Jadi berarti hanya fokus ke individunya aja. Ya, fokus ke individunya. Ya mungkin kurang beribadah misalnya ya. Kurang beribadah
Emang nyambung. Emang ada alasan kurang beribadah tuh sampai dia korupsi? Seperti itu. Siap. Misalnya ya. Misal ya. Atau jadi hanya fokus ke manusianya aja. Jadi kenapa kamu korupsi? Ya mungkin imanku waktu itu atau, lagi. Ya emang orangnya perilakunya buruk kok misalnya gitu. Atau itu nggak korupsi karena mungkin moralnya baik kok gitu. Paham. Kemudian yang kedua itu banyak masalah korupsi itu karena aspek kenapa orang bisa melakukan korupsi karena ada masalah institusi. Jadi institusi yang ada di dalam lingkaran pemerintah kota B. Batu. pakai inisial mulu Batu. Ya, jadi itu secara institusinya belum jalan. Artinya misal terkait prosedur administrasinya. Kalau di teman-teman mungkin yang lebih mudah dipahami SOP-nya. Standar operasional prosedurnya itu tidak diatur sedemikian rupa. Atau misalnya tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi misalnya ketika dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu ketika mau proyek gitu ya teman-teman ya. Itu kan harus ada pengadaannya dulu, ada lelangnya dulu. Jadi harus dilelang dulu. Supaya siapa yang dapat gitu ya. Siapa yang dapat itu bisa lebih fair gitu. Jadi ada kompetisi lah. Iya, paham. Begitu. Nah, tapi di dalam proses kompetisi tersebut itu tidak partisipatif. Misalnya masyarakat Kota Batu sendiri, masyarakat Kota Batu sendiri itu tidak bisa mengecek ini tendernya siapa ini PTA. Nggak kelihatan gitu ya. Orangnya siapa nggak kelihatan misalnya itu. Jadi masalah transparansi dalam konteks pendekatan yang kedua tadi adalah institusi pendekatannya, institusi. Good governance gitu ya biasanya kan teman-teman kan. Nah kemudian sebagai bentuk tawaran mungkin ya atau antitesa atas pilihan pendekatan tersebut, maka saya dan teman saya itu coba membawa isu korupsi memakai analisis ekonomi politik begitu. Apa maksudnya ekonomi politik gimana? Aku nggak kebayang nih di otakku. Jadi perspektif ekonomi politik itu sebenarnya perdebatan juga ya di sini ya ada dua ada penjelasan konteks sejarahnya ya, kemudian konteks pasar ya, sistem pasarnya dalam konteks Indonesia yakni negara berkembang lah ya. Negara dunia ketiga, negara berkembang. Nah, itu yang juga turut mempengaruhi kenapa pada akhirnya korupsi itu bisa marak terjadi begitu. Nah, sejarahnya ini bahas sejarah gimana nih? Gak apa-apa. Aku nih dengerinnya. Jadi pasca adanya desentralisasi otonomi daerah, pasca reformasi tahun 98 ya, kemudian kan di situ ada otonomi daerah. Dulu yang awalnya kekuasaan itu hanya terpusat gitu, hanya terpusat di Jakarta ya, dengan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Pada akhirnya tumbang ya karena berbagai macam dorongan atau intervensi. Kemudian di situ ada tuntutan reformasi gitu ya. Ada tuntutan reformasi setelah Soeharto tumbang. Nah, salah satunya adalah otonomi daerah. Jadi dari pusat ya, kekuasaan yang mutlak ini seolah-olah ya, kemudian terotonomi, jadi terbagi-bagi, terdesentralisasi ya. Dibagi-bagiin kan sentralnya, dari yang awalnya sentral kemudian desentral, jadi tidak sentral ya, jadi tidak sentral gitu. Nah kemudian dibentuklah berbagai macam kebebasan bentuk ya, sebenarnya salah satu bentuk kebebasan dalam
menentukan pendapat, termasuk menentukan pilihan politiknya, sehingga ada pemilu langsung, begitu. Yeah. Nah, termasuk pemilu dalam konteks yang ada di daerah. Jadi wali kota, bupati, DPRD itu bisa menentukan, rakyat bisa menentukan pilihannya masing-masing, gitu ya. Nah, namun ya, dulu yang awalnya itu bentuk kekuasaan sentralistik, kemudian ada desentralisasi atau ada otonomi daerah, ini justru malah memunculkan raja-raja kecil. Jadi raja kecil ini adalah bupati, wali kota, elit-elit di daerah, begitu. Yang dari situ ada juga riset KPK dan ICW membuktikan bahwa pasca pelaksanaan otonomi daerah kurang lebih sekitar tahun 2003 sampai 2022 ya, itu kasus korupsi terbanyak memang dialami ya, atau yang melakukan korupsi itu justru malah dari pemerintah daerah, gitu, dari bupati, wali kota, dan gubernur. Karena dipecah itu tadi ya, karena tidak fokus lagi. Ketika dipecah, otomatis anggarannya kan juga dipecah. Anggarannya juga dipecah, ada dana alokasi khusus misalnya. Nah, macam itulah. Gitu. Nah, maksudnya ini kan udah ketahuan nih, Edi Rumpoko ini korupsi, terus sangkut pautnya sama apa itu tadi, relasi ekonomi politik ini yang dimaksud itu kayak gimana? Maksudnya konkretnya tuh kayak apa? Jadi proses relasi ekonomi politik dalam konteks yang saya tulis ini itu sebenarnya lebih kepada hubungan ya, bahwa pasca otonomi daerah itu di daerah pun ada keterbukaan, tidak hanya dalam konteks politik. Misalnya masyarakat bisa mengeluarkan pendapat, ya, aspirasi di ranah daerah, namun juga keterbukaan dalam hal akses pengusaha terhadap proyek-proyek yang ada di daerah. Jadi pengadaan itu akhirnya juga diakomodir ya oleh daerah, oleh Pemda setempat. Misalnya bentuknya kan ada dinas bagian pengadaan, ada layanan, ada bagian layanan bagian pengadaan, begitu. Nah, akhirnya ada korelasi ya antara aspek ekonomi dan politik. Nah, salah satu dampaknya ketika ada otonomi daerah adalah biaya kampanye yang semakin mahal ya. Money politik lah dan karena lain-lain, kebutuhannya gitu. Juga banyak. Kebutuhannya juga banyak. Dan yang membutuhkan orang ini juga banyak. Banyak juga. Jadi ada pergantian kekuasaan di ranah daerah. Ya, yang itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan ketika kepala daerah tersebut akan mencalonkan diri kembali, nah itu biasanya mereka juga akan berkongsi lah ya, berkongsi dengan pengusaha-pengusaha setempat, biasanya dalam bentuk ijon, praktek ijon. Yes, dari gratifikasi itu tadi ya berarti. Iya benar. Gitu. Berarti hasilnya adalah yang tadi ya. Ya. Nah, salah satu aspek yang lain lagi di dalam jurnal ini adalah intinya kita mengkritik reformasi lah gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya ya elit-elit atau pemimpin-pemimpin ya, atau pebisnis besar yang dia punya relasi yang sangat sangat dekat lah antara pemimpin politik dan penguasa-penguasa ekonomi, itu sebenarnya ya dia adalah hasil, di sini istilahnya inkubasi dari hasil kekuasaan didikan. Orde Baru, benar. Hasil didikan. Ya, hasil didikan atau masih punya jaringan relasi. Punya jaringan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, gitu. Seperti yang ada di jurnal ini.
Oke, jadi coba aku jelasin ke teman-teman akrab dulu ya, karena kayaknya udah gitu dari tadi kan. Bener. Aku juga. Nah, jadi sebenarnya Mas Adi ini mencoba untuk melihat bukan hanya pada kasus korupsinya. Yang tadi kalau selama ini yang dilihat itu kan kasus korupsi dilihat pada personalnya, pada orangnya. Misal lalu korupsi, berarti yang dilihat lalu ini kenapa dia bisa korupsi? Oh mungkin dia moralnya jelek. Nah sebatas itu aja. Tapi sebenarnya kasus korupsi itu tuh kompleks kayak gitu. Yang mana kasus korupsi ini dia nggak mungkin korupsi kalau misalkan gak ada yang ngebantu. Itu yang mungkin aku ini ya, gak ada yang ngebantu. Itu yang pertama. Terus juga kasus korupsi yang Mas Adi tulis ini kan relasi ekonomi politik. Nah maksudnya sebenarnya kasus korupsi ini ada karena ada orang ini membutuhkan di sektor ekonomi. Misal ada pebisnis dia membutuhkan untuk melegalkan sesuatu atau melegalkan bisnisnya dan segala macam. Itu membutuhkan legalitas dari pemerintah setempat. Otomatis dia juga harus membantu atau mendorong ya, maksudnya mendorong pemerintah ini supaya bisa dibantu kayak gitu. Ya anggapannya kayak ya caper dikit lah kayak gitu kan. Caper ke pemerintah supaya bisa dibantu. Nah, sama juga ke kasus politik. Dia bisa naik jadi ini, bisa ini jadi karena apa? Udah sering caper. Ternyata dalam penelitian ini yang udah diteliti Mas Adi sama Mas Dani, bisa di-download itu. Bisa di-download. Di mana, Mbak Disi? Bisa di-download ya nanti ya. Nanti kita bakal taruh linknya di kolom description. Ini di-download kok. Jurnal Integritas bisa. Jurnal Integritas. Nanti kita linknya bakal kita taruh di kolom description. Nah, ternyata mereka ini menemukan kalau relasi atau hubungan orang yang korupsi selama ini itu berputar pada orang-orang yang punya hubungan pada pada Soeharto. Ketika zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Jadi sebenarnya itu kayak dampak mungkin ya menurut aku dampak dari adanya zaman sebelumnya hingga saat ini dan kenapa orang-orang ini ya situ-situ aja yang mendapatkan kuasa, situ-situ aja yang naik pangkat dan segala macam. Nah, itu berputar. Nah, ternyata memang ada nih relasinya, yaitu di mana yaitu ekonomi dan politik. Politiknya di bagian kekuasaan dan segala macam, ekonominya di bidang sektor bisnis, hotel, villa dan lain-lain. Apalagi kita tahu ya kalau di Batu itu teman-teman kalau main ke Malang, aku yakin nggak mungkin ke stasiunnya kan, pasti ke Batu. Ke Batu ngapain? Ya udah, itu semua di sana. Fasilitas yang ada, yang teman-teman tahu, ya mungkin ada sangkut pautnya dengan korupsi ini. Gitu nggak? Asik nggak aku jelasinnya? Sangat merakyat. Sangat merakyat ya. Terus setelah penelitian ini, apa yang maksudnya kayak what next kayak gitu? Ya, ini mungkin penelitian ini salah satu pencapaian saya secara akademik minimal. Karena kan jelas kalau di kampus ada tuntutan buat ini kan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian ini bisa mendukung kerja-kerja untuk agenda perubahan. Ya. Karena sampai sekarang teman-teman gerakan sosial di Malang kan masih terus ya memantau berbagai macam perkembangan situasi situasi sosial, ekonomi dan politik, termasuk berbagai macam kebijakan-kebijakan yang mungkin tanda kutip dapat bermasalah begitu ya. Makanya hasil kajian ini itu bisa dijadikan salah satu rujukan begitu ya. Karena masalahnya ini kan kadang kita kalau terlibat di gerakan itu kan jarang ya untuk melihat berbagai macam referensi-referensi, entah itu buku, jurnal gitu. Nah menurut saya jurnal atau tulisan ini cukup bisa menjadi pertimbangan nanti ketika terhadap pilihan-pilihan ke depan yang akan diputuskan oleh aktor gerakan, katakanlah begitu. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan setelahnya. Kemudian
sebenarnya saya ya itu tidak terlalu hobi nulis jurnal. Tiba-tiba ya, karena datanya melimpah gitu ya. Datanya berlimpah, kemudian ini kayaknya eman nggak sih? Nggak dibuat apa-apa gitu kan. Tapi kalau dibuat jurnal itu belum tentu dibaca sama masyarakat. Benar. Gitu kan. Tapi dibuat tulisan ringan. Sebenarnya kalau di websitenya MCO sudah banyak sudah banyak. Tulisan, tapi mungkin belum mengakomodir sumber-sumber alternatif. Nah ini yang perlu saya jelaskan ke teman-teman ya soal interdisipliner keilmuan. Sebenarnya konteks relasi ekonomi politik itu kan lebih ke dalam mungkin yang lebih relevan itu masuk ke dalam keilmuan sosiologi mungkin ya. Sosiologi, fisik, politik begitulah. Nah, namun meskipun kita membawa judul yang lebih nampak di dalamnya itu di FISIP lah begitu. Nah, namun sumber-sumber rujukannya ini mungkin lebih nyambung ke teman-teman yang hukum. Oke. Karena di situ juga menyebutkan salah satu sumbernya ya itu dokumen putusan yang menurut saya cukup jarang dari jurusan-jurusan FISIP mungkin ya yang memakai rujukan dari sumber putusan pengadilan. Dari dokumen putusan pengadilan gitu. Nah itu saya belajar justru bukan di kampus ini. Belajar di luar kampus nih. Betul. Oke, jadi penelitian itu sebenarnya mungkin buat teman-teman ya yang mau meneliti apapun itu mungkin harus melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak harus dari satu kacamata aja. Mungkin ini kita bisa ngelihat nih, kenapa masalahnya di sini, di sini kenapa, kita ngambil hukumnya gimana, kita ngelihat ininya gimana. Cuman jangan terlalu melebar juga ya, jadi tetap fokus pada isu yang kita ambil kayak gitu. BTW Malang Corruption Watch kok jadi Batu? Jadi Batu Corruption Watch dong. Kan Malang Raya. Batu Malang Raya. Batu Malang Raya. Oh iya, tapi masuk kota Batu ya. Dia kota sendiri. Dulu baru sebenarnya Batu itu kan baru jadi kota sekitar tahun 2001. 2001. Tapi kan Anda belum di Malang kan? Saya warga Indonesia. Warga Indonesia ya. Jadi tahun 2001 baru diangkat jadi kota administratif sendiri gitu ya. Sebelumnya masuk mana ya? Kecamatan Batu kalau nggak salah. Iya, kecamatan itu dulu. Ya hasil pelebaran dari Kabupaten Malang. Gitu. Biar ini aja, biar dipisah aja itu. Iya, karena memenuhi persyaratan menjadi kota. Salah satunya diukur dari pendapatan daerahnya. Gitu. Ya karena wisatanya juga banyak juga ya. Wisatanya banyak. Betul. Dari apa tadi aku mau ngomong? Dari penelitian ini ada nggak yang agak berat gitu? Maksud aku kayak entah problem atau ada problem yang didapat ketika penelitian. Nggak harus penelitian deh, selama dirimu ini kan nggak mungkin datanya cuma satu ya. Itu gimana ceritanya? Apalagi ini kita ngomongin soal kasus korupsi nih. Iya, jadi ini kan dua ya penulisnya ya. Yang agak berat itu sebenarnya kan menyatukan dari dua perspektif yang berbeda. Tapi untungnya ya salah satu kawan saya ini memang terbuka orangnya begitu. Terbuka. Jadi membuka peluang untuk dialog ya secara interaktif itu dan menerima pendapat orang lain gitu. Nah itu yang salah satu menjadi kelebihannya ya. Apakah tidak ada perdebatan? Misalnya pasti ada lah itu. Dengan misalnya kalau di sini sumber rujukannya kan lumayan banyak itu. Sumber rujukannya lumayan banyak. Kemudian kita bagi tugas. Kita bagi tugas. Kemudian sempat ada juga perdebatan di aspek kemarin ya, di aspek penentuan teori itu sempat muncul perdebatan, tapi pada akhirnya juga selesai kok ya. Jadi sebenarnya jurnal ini tidak terlalu lama saya buat, karena karena memang data sudah ada dan itu menjadi keseharian kami begitu di MCW.
Ya secepat lah, cukup cepat. Kan ini fokusnya ke analisis ke kasus Edi Rumpoko ya. Iya. Si Edi ini kan ditangkap. Terus kayak orang-orang yang menunjang dia ada kayak yang di bidang sektor ekonomi, industri pariwisata, hotel, villa itu gimana nasibnya? Maksudnya ya udah gitu atau gimana? Atau tetap dianalisis atau gimana? Ya mereka pasti ketakutan yang pertama ya. Oke. Dan beberapa kali kan memang dipanggil di pengadilan. Berapa kali orang-orangnya. Kalau dilihat di situ ketika ada putusan yang gratifikasi, itu kan melibatkan puluhan orang. Dan semuanya ya, termasuk dari unsur pemerintahannya, dinas-dinasnya, OPD-OPD-nya, dipanggil organisasi perangkat daerah. Oke. Itu Kayak dipanggil. Ini ya kayak pemuda-pemuda desa gitu? Bukan. Apa? Ya birokrat di daerah. Kepala dinas misalnya, atau kepala bagian A misalnya. Oh iya, oke. Itu yang diduga terlibat juga dipanggil ke pengadilan tipikor. Kemudian termasuk pebisnisnya itu juga dipanggil. Dan di situ cukup banyak, apalagi di putusan yang kedua ya di tahun 2021. Nah itu banyak sekali aktor yang terlibat dan potensi kerugian negara juga cukup besar, sekitar 40 miliar. Nah itu cukup besar menurut kami ya. Begitu. Jadi menurut kami ya cukup kalang kabut lah. Gitu. Ini ada juga ngomongin soal predator fun park. Nggak ada izin? Iya, itu dibaca. Terus gimana? Kok orang udah berjalan? Ya, trennya memang begitu. Jadi dibangun dulu, izinnya kemudian. Izinnya setelahnya dibangun. Beberapa kasus dekat itu sama tempat aku. Terus maksudnya kayak gini, kalau dia udah berjalan. Kalau dia udah berjalan. Ada tukang bakso. Terus. Kalau udah berjalan terus gimana? Ya udah gitu. Iya, seharusnya kita harus gimana gitu loh. Oh, kita tahu nih ini awalnya tidak memikirkan AMDAL, analisis dampak lingkungan atau nggak ada izin awalnya. Terus dibangun dulu baru minta izin. Terus gimana? Ya, kita beberapa prakteknya memang begitu ya. Dan itu kalau tidak salah ada temuan yang berulang di dalam laporan pemeriksaan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Jadi trennya memang begitu. Nah ini kemudian pertanyaannya adalah ya masyarakat ini harus lapor kemana gitu. Karena di situ kan kompleks ya. Ketika orang atau seorang pengusaha itu mau bangun entah itu hotel, entah itu tempat wisata buatan, kan kompleks. Dari mulai pembebasan lahan, izin masyarakat juga, proses pembelian tanahnya. Nah itu kan kompleks. Nah seharusnya dari internal pemerintah Kota Malang itu kan ada yang namanya ya biasanya kalau di sini Satpol PP ada kan, Satpol PP ada. Kemudian aparat pengawas internal pemerintah itu ada juga inspektorat. Oh intinya dia yang bagian mengawasi pemerintah gitu. Bagian mengawasi. Tiba-tiba dia juga korupsi. Nah itu saya tidak tahu. Kemudian dari aparat penegak hukumnya ketika misalnya ada indikasi korupsi, ya dugaan korupsi, maka itu sebenarnya dia punya kewenangan gitu. Tinggal secara subjektif mereka mau atau tidak untuk menindaklanjuti begitu. Berarti kayak misalkan kalau yang ditulis ini kan predator fun park gitu kan? Iya. Ini kan udah berjalan. Ya. Terus ya apa kalian ini ngapain? Saya ya dulu ketika proses kami ketika ketika proses pembangunan itu kan kita juga sempat mengorganisir kemudian melakukan berbagai macam aksi kan. Tapi kalau sekarang udah jadi kayak gini? Ya itu gimana ya? Kalau sudah jadi itu sulit biasanya. Kalau mau dibongkar lagi, sederhananya urusan itu pengusaha besar ya, kemudian tempat pariwisata besar gitu ya. Nah kadang kita juga menemui ini loh penduduk-penduduk yang rumahnya nggak terlalu
besar amat itu ya. Terus ada kesalahan dalam pengukuran tanah itu kan jarang sekali untuk ditindak oleh entah itu aparat penegak hukum ataupun BPN, itu kan jarang. Jadi lagi-lagi ya tugas kita sebagai MCW ini kan bagian dari unsur masyarakat. Ketika ada potensi korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, maka tugas kita ya melaporkan ya atau melakukan upaya-upaya pencerdasan kepada publik gitu. Nah, sejauh ini itu yang sudah kita lakukan. Soal apakah nanti ini ditindaklanjuti atau tidak, ya itu soal lain ya. Itu bukan masalah kami. Tugas kami adalah melaporkan, kemudian selalu mengupdate kira-kira tindak lanjut laporan tersebut sudah sejauh mana begitu. Intinya sebenarnya kalau untuk kasus korupsi yang ada di Kota Batu itu sebenarnya menurut aku itu ada benang merah ya, karena ruang lingkup Batu tuh menurut aku ya di situ-situ aja, apalagi wisata Batu itu kan kalau kita lihat kan kebanyakan wisata buatan juga ya. Dan untuk wisata aslinya itu kan jarang ya. Kalau teman-teman mau ke tempat beneran yang emang wisata alam Batu ada coba-coba dan lain-lain. Cuman kan yang dipermasalahkan adalah bagaimana ketika membuka lahan dan segala macam kayak gitu. Dan itu juga nyangkut ke kasus si Edi Rumpoko ini yang melegalkan boleh, tapi ternyata emang nggak ada. Nah, ya udah, terus kalau udah berjalan gimana? Ya nggak tahu, ya aku juga nggak tahu gitu. Nggak usah nanya aku gitu kan. Ini supaya teman-teman ini bisa dipertanyakan kenapa bisa kayak gini. Nah, ayo teman-teman harus berpikir, kita diskusi lah di kolom komentar dan segala macam. Gimana ceritanya nanti ini korupsinya di gimana dan segala macam. Ada emailnya Mas Adi ya, nanti aku kita bakal naruh link jurnalnya di kolom description supaya teman-teman bisa diskusi sama Mas Adi kayak gitu ya. Mungkin itu aja ya diskusi kita kali ini, ngobrol-ngobrol santuy, tapi kalau menurut aku ini bukan santai sih. Mas Adi tuh menegakkan tapi diem gitu loh, paham nggak sih? Jadi aku gitu. Karena itu kita ngomongin soal kasus korupsi juga dan ternyata emang ada. Nah, setelah kita mengetahui ada, terus apa nih? Oh ya udah gitu kan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang kita bisa. Betul. Kita bisa, yakin kita bisa gitu nggak sih? Iya. Harus tahan kepal ya. Mungkin itu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini, teman-teman. Terima kasih juga buat Mas Adi ya. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung kita terus. Kalau mau tanya-tanya soal kasus-kasus korupsi lainnya, bisa langsung ke Instagram Malang Corruption Watch. Atau bisa langsung datang ke kantornya kayak gitu. Jadi jangan ke sini ya, jangan ke Taman Sains. Jangan, kita juga bingung gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa di next research. Dadah. Dadah kawan-kawan. Terima kasih.